Hai teman-teman, pada percobaan ini saya menggunakan selingki untuk mengamati gelombang transversal. Selingki direntangkan lalu salah satu ujungnya diikat atau dipegang. Ujung yang lain saya gerakkan ke kiri dan ke kanan untuk memberi usikan. Saat selingki digerakkan, arah gerakannya tegak lurus dengan arah rambat sehingga membentuk gelombang transversal. Percobaan yang kedua, saya meletakkan karet gelang di tengah-tengah selingki. Kemudian ujung selingki kembali saya gerakkan berulang-ulang. Di sini terlihat bahwa gelombang tetap merambat ke sepanjang selingki, tetapi karet gelang tidak bergerak maju ke ujung lain. Karet hanya bergerak di tempat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam gelombang transversal yang merambat adalah energinya, bukan mediumnya. Pada percobaan ketiga, saya mengganti selingki dengan kabel listrik, yang mana masing-masing ujungnya dipegang, lalu saya mengusiknya ke kiri dan ke kanan. Namun berbeda dengan selingki, kabel listrik bersifat kaku dan tidak cukup elastis, sehingga gelombang transversal tidak terbentuk secara jelas. Selanjutnya, saya meletakkan karet gelang di tengah kabel. Karet tidak hanya bergetar, tapi justru ikut berpindah dari tempat semula. Hal ini bukan karena energi gelombang merambat, tapi karena gerakan kabel yang kaku membuat sebagian kabel ikut terseret, sehingga karet ikut terdorong secara mekanis. Selanjutnya, saya menggerakkan ujung selingki maju mundur. Gerakan ini menimbulkan rapatan dan regangan pada selingki. Arah getaran sejajar dengan arah rambat gelombang. Maka gelombang ini disebut gelombang longitudinal. Pada percobaan ini, saya menjatuhkan kerikil ke permukaan air. Gelombang yang muncul bergerak menuju dinding baskom, lalu dipantulkan kembali. Percobaan ini menunjukkan bahwa gelombang air dapat mengalami pemantulan saat bertemu penghalang. Pada percobaan ini, selingki direntangkan dan salah satu ujungnya dipegang agar tidak bergerak. Ujung yang lain saya getarkan satu kali sehingga terbentuk setengah panjang gelombang. Gelombang kemudian merambat menuju ujung yang terikat dan dipantulkan kembali. Pada ujung terikat, gelombang pantul mengalami pembalikan fase sehingga bentuk gelombang tampak berlawanan dengan gelombang asal. Berikutnya, ujung selingki yang sebelumnya terikat diganti menjadi ujung bebas dengan cara diikat pada benang panjang lalu dibiarkan dapat bergerak. Ketika ujung selingki saya getarkan kembali, gelombang merambat menuju ujung bebas dan dipantulkan. Pada ujung bebas, gelombang pantul tidak mengalami pembalikan fase. Gelombang pantul memiliki fase yang sama dengan gelombang asal.